Ketika dibacakan ternyata dia di sepertiga akhir malam, pernah satu saat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan ternyata amalan itu yang di mata Allah luar biasa besar, sehingga segala dosa dan perbuatan maksiat yang pernah dilakukan itu diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu. Maka la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan amal soleh walaupun kecil, karena bisa jadi itu yang akan membuat selamat kita dunia dan akhirat. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawwarta darbi, syukran. Tetapi sebagai seorang makhluk kita tidak perlu risau sebagai seorang hamba, karena ternyata Allah itu dekat kepada kita salah satunya dengan ampunannya. Segala macam bentuk dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka tidak ada yang tidak diampuni. Walau dia datang kepada Allah dengan segunung dosa, maka Allah akan datang dengan 7 samudra pengampunan. Kita datang meminta ampunan Allah dengan berjalan, Allah datang dengan berlari. Luar biasa. Allah dekat dengan kita melalui ampunan. Dengan syarat satu, kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan taubat sambal. Taubat ya Allah, taubat besok lagi. Itu bukan taubat. Taubatan nasuha 3 rukunnya. 1, minta ampun. Betul-betul ketika dia sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa, langsung istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni hamba dari dosa A, sebut. Rukun yang kedua harus dijalankan. Apa rukun yang kedua? Menyesali. Dalam hati nyesel betul melakukan perbuatan itu. Jadi tidak disebut taubatan nasuha kalau orang melakukan perbuatan dosa dia bahagia. Makanya salah satu bentuk dosa justru ketika orang itu menceritakan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan dan dia berbangga dengan itu. Nggak boleh. Kalau saya dulu mah tiap hari ganti-ganti pasangan, wah nggak boleh itu, tidak boleh. Kamu baru nyolong sekali aja ketahuan. Saya dulu paling sering nyolong, bahkan sendalmu saya colong. Gitu. Nggak boleh itu, nggak boleh berbangga dengan dosa, nggak boleh. Berarti dia belum taubat dengan taubatan nasuha. Betul-betul nyesel. Bagaimana sih nyesel? Nyesel itu amalan hati ya. Mungkin kalau mau digambarkan itu seperti orang ketika melakukan perbuatan buruk ketangkep polisi. Ya, gitu. Coba. Ketika diwawancarai bagaimana bentuk mukanya? Itu tertunduk, tidak ada. Nggak ada orang tangkap polisi bangga. Yo saya bisa nyolong, saya nggak ada. Ya saya apa? Nggak ada. Selalu. Bahkan kadang-kadang yang nggak jilbaban pun jadi jilbaban. Ya. Kenapa? Nyesel. Yang nggak pecian jadi pecian. Kenapa? Nyesel. Harus hadir itu supaya dia menjadi orang yang mampu melaksanakan taubatan nasuha. Dan yang ketiga, ikrar. Dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Nah, orang-orang yang memahami bahwa Allah itu dekat dengan pengampunannya akan senantiasa berbahagia dengan ampunan Allah. Dan ini yang harus kita raih, gitu, bahwa Allah itu dekat dengan kita melalui ampunannya. Artinya dekat dengan kita itu Allah begitu mudah mengampuni hambanya. Mungkin kalau manusia lain ceritanya, melakukan perbuatan melukai hatinya sekali, minta maaf ya, tapi lagi orang udah distempel, terlalu sakit hatiku, tidak akan aku maafkan. Tapi kalau Allah tidak. Syirik Ustaz, syirik pun dia maafkan, diampuni oleh Allah selama dia bertaubat sebelum meninggal dunia. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia belum sempat taubat dari syiriknya, maka ini tidak ada kesempatan untuk diampuni. Ya. Ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain. Ini kalau orang mati pernah melakukan perbuatan syirik belum taubat. Tapi kalau sudah taubat dalam hidupnya dari perbuatan syiriknya, Allah ampuni, tidak ada pengecualian, Allah ampuni. Tapi kalau syirik meninggal belum taubat, Allah tidak ampuni. Kalau dosa lain ada kemungkinan Allah ampuni. Kita pernah melakukan perbuatan dosa yang luar biasa nilainya, tapi ternyata kita pernah melakukan perbuatan amal soleh yang kita rasa, mungkin bukan kita rasa ya, yang di mata Allah itu begitu besar, maka itu pun akan menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan pengampunan Allah.
Maka ada istilah hadis bitokoh namanya, hadis kartu. Ketika seorang hamba di yaumul hisab dihadapkan oleh Allah, ada satu hamba yaumul mizan, timbangan baik, timbangan buruknya. Tunjukkan pada dia bagaimana amal ibadah. Buruk, pokoknya menggunung keburukannya dan tidak ada kebaikan sama sekali. Lalu hamba ini tertegun gitu, memandang ke arah bawah dengan lemah dan lesu. Tapi Allah sampaikan, jangan kau putus asa, masih ada satu amalmu. Kaget, amal apa lagi? Lalu Allah tunjukkan satu catatan kecil, kartu, ini amal. Wah, kalau cuma satu mau ngalahkan segitu banyak dosa nggak mungkin. Allah tempelkan kartu itu di mizan sebelah kanan, dan ketika kartu itu menempel di mizan sebelah kanan, tiba-tiba luar biasa, justru timbangan itu berbalik dan menghancurkan semua keburukan yang pernah dia lakukan. Artinya diampuni semua dosanya dengan satu amalan itu. Ketika ditanya, ya Rob, apa amalan itu ya Allah? Ketika dibacakan, ternyata dia di sepertiga akhir malam pernah satu saat dengan penuh keikhlasan dan kesadaran dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata amalan itu yang di mata Allah luar biasa besar, sehingga segala dosa dan perbuatan maksiat yang pernah dilakukan itu diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu. Maka la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan amal soleh walaupun kecil, karena bisa jadi itu yang akan membuat selamat kita dunia dan akhirat. Terakhir yang disampaikan dan menjadi keinginan dari kita, bahwa Allah itu dekat pengawasannya, ma'iyyahnya. Dalam surah Saba ayat 50, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fabima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Maha mendengar dan Maha dekat. Ini bagi kita yang begitu mudah melaksanakan aktivitas maksiat, tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang, dia langsung melaksanakan perbuatan maksiat. Maka pada hakikatnya detik itu dia sedang rontok tauhidnya, karena keyakinannya terhadap Allah bahwa Allah itu dekat hilang seketika. Dan ketika seseorang itu mampu untuk meninggalkan perbuatan maksiat bukan karena penglihatan orang, tapi merasa diawasi oleh Allah, maka detik itu dia sedang menjadi hamba Allah yang punya nilai ketauhidan luar biasa. Nih, semua dari kita menjalani lah. Karena tidak ada manusia yang tanpa dosa. Tidak usah munafik, semua pernah berbuat dosa. Kita lihat ketika detik-detik kita melakukan perbuatan dosa itu, ketika rasa khauf, takut hadir dalam hati kita, dan takutnya itu karena Allah, maka berbahagialah. Kita mampu mendapatkan momen yang punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala besar. Golden moment, momen emas. Begitu? Enggak. Itu nilainya luar biasa. Ya. Dalilnya dari mana? Satu, ada 3 pemuda yang masuk ke dalam gua, tiba-tiba gempa dan jatuh sehingga mulut gua mereka itu tertutup dengan batu. Mereka dorong, nggak bisa. Lalu diantara mereka bicara, doa kepada Allah, minta kepada Rabb kalian. Tapi supaya doa itu manjur, sertakan dengan amal soleh yang kalian kira itu merupakan bahagian amal soleh yang luar biasa nilainya. Berdoa. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, dia ceritakan amal soleh yang pernah dia kerjakan. Singkat cerita karena panjang, dia ceritakan tentang baktinya kepada orang tua. Ternyata digeser. Tapi belum bisa keluar. Orang kedua, dia ceritakan tentang bagaimana dia menjaga amanah. Ternyata bergeser. Nah, orang yang ketiga, dia ceritakan ketika dia dimampukan oleh Allah untuk melakukan perbuatan maksiat, dia tinggalkan karena Allah. Maka ternyata itu yang menjadi pamungkas. Mereka bisa keluar. Jadi orang ketika mampu melaksanakan perbuatan maksiat, dia tinggalkan bukan karena siapa-siapa, karena Allah, maka itu luar biasa. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada. Enggak. Lari. Ditanya, kok nggak jadi? Kenapa? Ada CCTV. Lain. Kalau karena CCTV lain. Karena Allah. Dia tidak lakukan itu karena Allah, maka nilainya luar biasa di mata Allah. Berbahagialah ketika ada dari kita yang melakukan itu, ya, merasa bahwa pengawasan Allah itu dekat. Nah, ini kesempatan, latih diri kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan itu. Ketika
ada sesuatu yang membuat kita melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, langsung lawan. Bismillah ya Allah, aku sadari Engkau melihat dan mengawasiku, Engkau dekat kepadaku. Sehingga tidak membuat, dalam tanda kutip ini bahasa sayanya itu ya, tidak membuat Allah itu sakit hati. Karena seolah merasa adanya itu tiada. Maksudnya, dengan mudah seorang hamba itu melakukan perbuatan maksiat hanya karena tidak dilihat orang, padahal Allah melihat. Jadi seolah adanya itu tiada. Sakit hati, bahasa saya. Kalau bahasa Allahnya murka. Kenapa? Karena dia pada detik itu menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Maka Allah akan murka.